Idul Kurban 2 hari lagi bosku. Meski lagi PPKM, ibadah tetap harus jalan. Begitu pula dengan cuan, tetap harus dipertahankan. Karena hidup kan butuh biaya ya bos, setuju dong? Berdagang atau beternak hewan kurban juga bisa loh jadi peluang bisnis. Karena bisnis dan ibadah jalaninnya harus amanah loh ya. Kalau di dunia artis ada loh nama-nama yang sudah tersohor menjalani bisnis jual beli hewan kurban. Salah satunya pemain FTV, Hardy Fadila. Bukan sapi biasa, Bos Hardy menjual sapi monster. Wuih, kan main. Assalamualaikum para bos-bos, selamat datang di kandang sapi monster. Mau lihat sapi monster kayak apa? Ayo ikut ke dalam. Ini sapi-sapinya, kebetulan ada sapi yang lagi kita mandikan di sore ini. Biar tetap ngejaga kebersihannya, supaya yang beli juga puas. Tan, gimana kabarnya Tan? Baik, Kak. Bukan sapinya. Sapinya, saya nanyain sapinya, bukan kamu ya, sapinya. Lawak juga Bang Hardy. Anyway bos, kenapa sih dikasih nama sapi monster? Ya karena ukurannya yang jumbo-jumbo bingo. Tapi jadi wondering gak sih bos? Apakah bisnis ini memang musiman atau sebenarnya bisa aja dijalani sepanjang tahun? Gimana sih kalau dari kacamata pelaku bisnisnya? Bang Hardy jelasin dong. Bisa berjalan sepanjang tahun karena kebutuhan masyarakat banyak yang makan daging. Nanti sapi-sapinya itu masuk penjagalan, kita jualnya sistemnya jual daging, jual karkas gitu. Nah, kalau Bang Hardy memilih menjalani bisnis ini pas kurban aja, ini nih alasannya. Tapi kalau saya lebih ngejar ke momentum kurban gitu. Kenapa saya melakukan itu? Karena untuk di waktu kerjanya tidak terlalu banyak dibandingkan harus setiap hari kita melakukan pemotongan. Bos, kita pasti tahu lah ya kalau dasar dari berbisnis ini harus suka dulu. Suka produknya, suka kegiatannya, dan suka sama yang jualnya. Yang terakhir, bercanda ya. Nah, kalau sudah suka, cuan biasanya datang mengikuti. Intinya kita sayang sama sapinya, kita rawat sapinya. Intinya sapinya butuh untuk hidup dia butuh apa? Butuh makan, butuh sehat. Ya itu yang kita selalu jaga gitu. Kalau dia drop dikit, kita kasih asupan vitamin. Terus kalau makannya agak-agak kurang, kita bujuk-bujuk bagaimana caranya supaya dia mau makan, gitu lah. Nah loh, sapi aja disayang, apalagi kamu. Idih. Anyway bos, bisnis sapi kurban yang dijalani Hardy Fadila ini udah memasuki tahun ke-11. Naik turun dalam berbisnis itu biasalah. Tapi kuncinya harus tetap eksis dan bertahan ya. Ini cara yang dijalani Bang Hardy. Bagaimana caranya kita tetap bertahan ya? Simple sih, kalau hitungan saya kuantitinya yang dikurangin. Intinya nama kita tetap harus ada, penjualan kita tetap harus ada, dan operasional semua ketutup, keuntungan ada, ya tetap aja dijalani. Nggak bisa dipungkiri ya bos, pandemi ini emang ngaruh banget pada segala faktor kehidupan. Nah, sebagai public figure, apakah nama besar menentukan laris enggaknya dagangan sih bos? Oh, kalau ada keuntungannya begini, keuntungannya banyak yang kenal, jadi banyak orang dekat yang bisa ditawarkan. Intinya begitu sih. Tuh, berdagang nggak bisa cuma jual nama besar dan modal terkenal doang, karena kualitas tetap berbicara. Makanya sapi-sapi di sini dijaga bener. Mulai dari makanannya, vitamin, snacknya hingga kesehatannya. Kualitas udah oke, pelayanan juga harus oke. Kalau bisa semuanya akurat ya bos, biar sama-sama enak gitu. That's why di sini kalau mau beli sapi ditimbang dulu baru bayar. Kenapa sih bang harus ditimbang dulu? Kenapa kita menggunakan sistem timbang ini? Karena saya pun sudah bertahun-tahun dekat sama sapi, masih suka salah tuh yang namanya nerka-nerka dari bobotnya.
Sedangkan pertanggungjawaban kita pada saat orang mau beli kan berapa mas bobotnya? Soal pemasaran nih, sampai saat ini Bang Hardi belum pernah menggunakan iklan berbayar dalam bentuk apapun. Marketingnya kita bisa bilang lewat media sosial, terus dengan bantuan teman-teman yang beli di sini juga, tapi ikut bantu mempromosikan juga gitu ya. Paling marketingnya dari mulut ke mulut sih. Next, yang paling bosku tunggu nih adalah soal omset pada bisnis musiman. Ngaku-ngaku. Kalau mau estimasi, kita bisa lihat dari jumlah yang dimiliki Bang Hardi dari 3 cabang sapi monster. Total di sini ada sekitar 50 ekor, di Subang kurang lebih ada 20 ekor, dan di Palembang itu ada 32 ekor. Harga per kilonya standar aja, relatif sama kayak harga di pasaran. Sapi yang gede banget bisa laku sekitar 90 juta, yang beratnya 8 kuintal sekitar 70 jutaan, yang 50 jutaan juga ada. Terakhir sapi kecil kisaran 14-16 juta. Kalau ada 100 ekor dengan range harga belasan sampai puluhan juta, siap-siap kalkulatornya. Nih, kalau 100 sapi laku terjual dengan harga rata-rata pas Idul Adha 20 juta aja, omsetnya udah 2 miliar ya bos. Itu estimasi harga termurah ya. Mau tahu tipsnya nggak bos buat yang mau mulai usaha? Namanya bisnis itu ada 3 hal. Punya modal, bisa bikin, bisa jual. Punya modal ya punya uang. Berapapun uangnya, apapun bisnisnya, intinya itu punya modal. Dan modal menurut saya tidak cuma uang sih sebenarnya. Pemikiran kita itu kita bisa jadiin modal. Terakhirnya kita nggak bisa jual. Jadi duit nggak? Enggak. Jadi 3 aspek ini harus saling menunjang nih, harus saling berkaitan dan harus berjalan. Keuntungan dikit itu bukan berarti kita nggak berhasil loh bos. Tinggal usahanya aja digenjot lagi. Yang penting jujur, yakin, dan semangat. Tuhan boten sare. Dan yang penting cuan bos.